Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Sri Rahma Elvia dan Zaria Rizkina, mahasiswi UIN Araniri Banda Aceh. Pada video ini, kami akan membahas tentang lembaga-lembaga keuangan internasional. Berikut penjelasannya. Lembaga-lembaga keuangan internasional. Yang pertama adalah International Monetary Fund, disingkat dengan IMF. IMF atau International Monetary Fund merupakan lembaga yang berperan dalam menangani negara-negara yang sedang dalam krisis keuangan dengan cara membantu memulihkan dan memperkuat sistem keuangan negara tersebut. IMF juga berperan dalam mengatur dan memperbaiki sistem keuangan internasional guna terciptanya kestabilan moneter atau ekonomi dunia. Tujuan didirikannya IMF dirumuskan dalam Articles of Agreement, yaitu IMF sebagai tempat permanen bagi pertemuan dan perundingan internasional yang dilaksanakan untuk mencapai kerjasama dalam bidang keuangan, membantu memperluas perdagangan internasional yang seimbang di antara para anggotanya dan membantu perekonomian para anggotanya, membantu para anggota yang kesulitan dalam pinjaman luar negeri agar tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan negara yang bersangkutan dan negara lainnya. Tujuannya adalah untuk memberikan kepercayaan kepada para anggotanya, mengurangi waktu dan besarnya disequilibrium dalam neraca pembayaran negara anggota IMF. Yang kedua adalah Islamic Development Bank, disingkat dengan IDB. IDB atau Islamic Development Bank merupakan lembaga keuangan internasional yang berbasis syariah, yang mana IDB ini didirikan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi negara anggota dan masyarakat muslim di negara bukan anggota yang berlandaskan dengan prinsip syariah. Tujuan IDB yaitu mendorong perdagangan asing dan kerjasama ekonomi di negara-negara Islam, melakukan penelitian untuk memungkinkan kegiatan ekonomi, keuangan, dan perbankan di negara-negara Islam dilakukan sesuai dengan syariah, mempromosikan perkembangan ekonomi dan sosial dari komunitas muslim baik negara anggota maupun non-anggota yang sejalan dengan syariah, mendorong pertumbuhan ekonomi negara muslim. Yang ketiga adalah International Bank for Reconstruction and Development, disingkat dengan IBRD. IBRD atau International Bank for Reconstruction and Development merupakan lembaga internasional yang bertujuan untuk menangani serta membantu membiayai rekonstruksi dan pembangunan negara-negara yang mengalami kerusakan pasca Perang Dunia II dan membantu meningkatkan standar hidup di negara-negara berkembang. Namun, pada saat ini fokus tujuannya ialah untuk membantu mengatasi kemiskinan. Lembaga ini membantu pemerintah membiayai proyek-proyek publik dan juga memberi pinjaman kepada pemerintah. Tujuan IBRD berdasarkan Articles of Agreement yaitu menyediakan pinjaman maupun penanaman modal untuk kepentingan produksi dalam rangka membantu pembangunan serta perbaikan di negara anggota. Sedangkan dalam situasi damai, bantuan yang diberikan adalah membangun fasilitas-fasilitas produktif serta sumber-sumber produktif lainnya di negara-negara yang kurang berkembang. Mendorong arus penanaman modal asing dengan cara memberikan fasilitas jaminan ataupun dengan berpartisipasi langsung dalam pemberian pinjaman.
mendorong pertumbuhan perdagangan internasional, dan mempertahankan keseimbangan dalam neraca pembayaran melalui pembangunan sumber-sumber yang produktif. Hal tersebut agak dapat meningkatkan tingkat produktivitas, standar hidup, serta kesempatan kerja di wilayah negara anggota. Yang keempat adalah ASEAN Development Bank, disingkat dengan ADB. ASEAN Development Bank adalah sebuah bank internasional yang membantu pertumbuhan sosial dan pertumbuhan ekonomi di Asia dengan cara memberikan pinjaman kepada negara-negara miskin. Tidak seperti 3 lembaga sebelumnya yang bersifat global, ADB ini adalah lembaga yang berfokus pada negara di Asia yang berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara-negara di Asia. Terdapat beberapa fungsi yang dilaksanakan dalam rangka agar dapat tercapai tujuannya, yaitu memberikan pinjaman dengan melakukan investasi modal untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial negara berkembang, memberikan bantuan teknis untuk persiapan dan pelaksanaan proyek pembangunan, mempromosikan investasi untuk sektor publik dan swasta demi tujuan pembangunan. Yang kelima adalah International Finance Corporation, disingkat dengan IFC. IFC merupakan anggota Bank Dunia yang berfokus secara eksklusif pada sektor swasta. IFC juga mengembangkan beberapa usaha yang dilakukan guna mendapatkan keuntungan. Mereka mengenakan biaya atas pendanaan dan jasanya disesuaikan dengan keadaan pasar serta secara bersamaan menanggung risiko-risiko yang ada dengan mitranya dan menawarkan berbagai jasa konsultasi untuk mendukung pengembangan sektor swasta di negara-negara berkembang. Tujuan utama didirikannya IFC tercantum dalam pasal 1 Articles of Agreement, yaitu untuk membantu pembangunan negara-negara anggota, memajukan penanaman modal asing, memberikan bantuan pinjaman keuangan untuk tujuan produktif, memajukan pertumbuhan perdagangan internasional, memelihara neraca pembayaran, mengelola pinjaman untuk proyek yang bermanfaat, mendesak, dan melakukan kegiatan lainnya dengan memperhatikan akibat penanaman modal internasional pada kondisi bisnis di wilayah anggotanya. Sekian pembahasan dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.